Selamat siang, perkenalkan nama saya Rizky Rahmat dengan NIM 123280190. Kali ini saya akan mendemokan tentang bagaimana cara membuat web tentang customer. Oke, pertama-tama kita membutuhkan yang namanya connection.php untuk mengonekkan halaman web kita dengan database. Oke, pertama kita buat dulu connection.php. Oke, kemudian kita memerlukan variabel yang nanti akan dimasukkan untuk mengonekkan web kita dengan si database-nya. Oke, keperluannya adalah host, user, host, sama dengan local host, kemudian ada user, usernya adalah root, kemudian ada password. Kalau misal database teman-teman memerlukan password, karena di sini saya tidak memakai password, jadi saya kosongkan saja. Kemudian ada yang namanya port. Port ini biasa ditemukan pada XAMPP. Jangan lupa juga XAMPP-nya diaktifkan pada bagian Apache dan juga MySQL-nya. Seperti itu. Untuk port ini saya menggunakan 3300. Seperti itu. Terus kemudian kita juga memerlukan variabel connect untuk menggunakan web kita dengan MySQLi. MySQLi connect memerlukan variabel-variabel di atas tadi, kayak host, user, kemudian password, dan juga yang terakhir yaitu port. Nah, setelah itu kita perlu yang namanya menjalankan si connect ini. Caranya bagaimana? Kita kasih pengecekan atau if statement. If statementnya berisi, jika si connect ini tidak jalan atau connect ini bernilai false, maka akan mengexitkan atau mereturn sebuah pesan yang namanya koneksi gagal. Nah, diikuti dengan si gagalnya ini karena apa? MySQL connect error. Seperti itu. Untuk connection.php-nya sudah. Kemudian kita masuk ke halaman yang pertama, yaitu customers.php. Customers.php. Nah, kita perlu tag PHP dulu di atas. Nah, setelah itu baru tag HTML. Seperti itu. Title-nya kita ganti ke customers. Nah, pada bagian customers ini kita memerlukan yang namanya connection PHP, query, dan juga si hasil dari query-nya itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini.
Caranya kita include dulu. Siapa yang kita include? Kita include si connection .php ini yang kita buat tadi untuk mengonekkan dengan database seperti itu. Kemudian kita memerlukan variabel yang namanya query. Query ini yang kita akan pakai untuk menjalankan si database-nya. Untuk query-nya apa? Karena di customer ini memerlukan customer ID dan juga company name. Nah, kita melakukan yang namanya select. Select apa? Selectnya customer ID dan juga company name from dari database yang kita buat tadi dengan tabel customers seperti itu. Kemudian kita simpan hasilnya ke MySQLi underscore query. Nah, seperti ini. Nah, MySQL ini memerlukan dua parameter. Yang pertama variabel connection dan yang kedua yaitu query-nya itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu membuat halaman webnya menggunakan tabel agar si data-datanya ini dapat ditampilkan. Seperti itu. Oke, yang pertama kita memerlukan judul dulu di bagian body ini. Kita kasih judul data customers. Kemudian kita buat tabel. Tabelnya berisi border sama dengan 1 untuk menampilkan si bordernya itu. Kalau tidak diberi seperti itu, maka si batasannya itu tidak bakal ditampilkan seperti itu. Kemudian kita harus memberikan table row. Kemudian di dalamnya kita menggunakan table data atau maaf, bukan table data tapi TH. Nah, seperti itu. TH-nya ini berisi customers ID. Kemudian ada lagi pencet Alt Shift bawah. Mohon maaf. Kita di satu aja, jadiin satu aja. Nah, seperti ini kita pencet Alt Shift bawah. Nah, 2 kali. Karena kita memerlukan 3 tabel. Yang pertama adalah customer ID, yang kedua adalah company name, dan yang ketiga adalah order. Karena kita nanti akan membuat halaman order seperti itu. Kemudian kita memerlukan tag PHP. Untuk mengambil semua datanya seperti itu. PHP kita kasih logiknya di sini, di PHP ini, di dalam sini. Seperti kita harus melakukan perulangan
karena semua datanya itu harus diiterasi sampai data itu habis. Nah, apa yang perlu diulang? Yang perlu diulang adalah di table row. Kita buat variable row, kemudian kita memerlukan yang namanya mysqli fetch association. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat mengambil data kemudian dimasukkan ke dalam si row-nya itu sendiri. Nah, di dalam mysqli fetch association kita memerlukan yang namanya variabel yang namanya result tadi, yang di atas tadi, yang ini tadi, seperti itu. Kemudian kita memerlukan si datanya ini ditampilkan ke dalam si tabelnya. Nah, oleh karena itu kita harus menampilkan ini seperti ini. Kita menggunakan td, kemudian kita kasih tag php lagi untuk menampilkan si datanya. Nah, ini yang mau ditampilkan itu seperti apa? Yang mau ditampilkan adalah customer ID. Untuk menampilkan, kita dengan sintak echo, kemudian kita ambil yang namanya itu si row-nya itu tadi dengan ID, yaitu customer ID. Kemudian kita memerlukan lagi yang sama, yang namanya company name. Seperti itu. Kemudian kita perlu satu lagi untuk menghubungkan si order ini, si lihat order ini. Seperti itu. Dan kita perlukan satu td lagi. Td. Nah, di td ini berisi link menuju halaman order. Karena kita belum buat, kita kosongin saja. Nah, ini sepertinya ada yang salah. Ini harusnya di seperti ini. Dengan ini di sini. PHP, kemudian seperti itu. Ini saja yang salah ini di bagian ini betul sini. Mohon maaf. Ini gini. Setelah itu ini datanya. Aduh. PHP. Ini terus. Nah, sudah tidak error. Oke, setelah itu kita membuat yang namanya order list.php.
order list.php. Nah, sama seperti sebelumnya, kita buat dulu tag PHP di atas. Setelah itu baru tag HTML. Untuk di order list.php ini kita memerlukan connection.php juga untuk menyambungkan di halaman order list ini ke database. Include, sama seperti tadi, include connection.php. Nah, karena kita nanti itu akan mengirimkan si customer ID-nya ini untuk dijadikan sebuah parameter sebagai query. Maaf, saya tutup dulu. Maka kita memerlukan yang namanya isSet. Nah, ya isSet. If tidak sama dengan isSet. isSet ini apa? Kita nanti akan menggunakan si get. Maaf, ini salah. Ini harusnya seperti ini. Kemudian kita memerlukan nanti yang namanya get. Get ini fungsinya untuk mengirimkan sebuah data. Datanya apa? Datanya adalah customers ID. Seperti itu. Oh, ini kurang titik koma di sebelah sini. Kemudian di dalamnya ini, jika kita tidak mengirimkan ID, maka akan dijalankan fungsi die dengan peringatan yang berbunyi ID tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, kemudian kita memerlukan variabel yang namanya customer ID untuk menyimpan customer ID-nya. Berarti kita harus menjalankan fungsi get lagi yang nanti akan menyimpan si customers ID. Nah, setelah itu kita juga memerlukan si query-nya ini untuk menjalankan si database-nya. Seperti itu. Kita memerlukan customer query-nya ini apa? Query-nya ini karena kita nanti akan menjalankan sebuah query untuk menampilkan company name dan juga si order ID. Oke. Nah, kemudian kita select company name. Select company name dari mana? Dari customers. Di mana si customers ID-nya ini itu adalah yang kita dapatkan tadi. Berarti yang ini customer ID. Maaf. Ini
kita copy seperti itu. Kemudian setelah itu kita memerlukan si hasil dari query-nya itu, kurang titik koma, hasilnya itu customers. Kita memerlukan variabel untuk menyimpan hasilnya, customers result. Coba tambahin s aja biar jamak. Nah, untuk menyimpan si MySQLi query-nya. Nah, query ini membutuhkan variabel connect dan juga si query-nya. Query-nya itu adalah si customers query. Ini R-nya satu saja. Seperti itu. Kemudian kita juga memerlukan label atau variabel untuk menyimpan si order, karena kita nanti akan menampilkan order. Kita order query dulu. Query-nya apa? Query-nya itu kita memilih order ID dan juga si tanggalnya atau si waktu order itu masuk. Seperti itu. Nah, kita melakukan operasi select. Selectnya apa? Selectnya adalah order ID, dan juga order date. Dari mana? Dari table yang namanya order. Di mana? Seperti yang di atas tadi, sesuai dengan si customernya. Seperti itu. Seperti ini. Oke, sama seperti di atas, kita juga memerlukan si hasilnya. Order result. Untuk menyimpan si hasil MySQLi query-nya. Connect dan juga order query. Order result. Oh, ini kurang titik koma di sini. Nah, sudah selesai. Kemudian setelah itu kita membuat si halamannya. Waduh, apa ini? Oke, menjadi masalah ya. Ada nih, kita coba bikin yang namanya customer ID atau customers order. Nah, di bagian body ini kita tampilkan judul terlebih dahulu, sama seperti tadi. Pakai H2 daftar order. Kemudian sama seperti tadi, kita menggunakan table dengan border 1 untuk menampilkan si batasan-batasan dari tabelnya. Oke, setelah itu sama seperti tadi, kita membutuhkan table row. Nah, dalam table row yang pertama ini, kita membutuhkan yang namanya table TH atau table head. Nah, table head-nya berisi apa? Berisi si order ID-nya. Kemudian kita pencet Alt Shift bawah 3 kali, 2 kali maksud saya, untuk menambahkan si order date
dan juga detail, karena nanti kita akan menampilkan si detailnya itu sendiri. Kemudian sama seperti tadi, kita melakukan yang namanya perulangan. Nah, ini sama seperti customer PHP ini. Nah, kita boleh kopas bagian ini. Boleh kopas bagian ini, masukin ke bagian order list. Nah, tinggal kita ganti sih row-nya ini menjadi order ID dan juga order date. Order ID juga order date, karena fungsinya sama, akan menampilkan si order ID dan juga si order date. Nah, untuk linknya ini kita ganti dengan detail order seperti itu. Oke, setelah itu kita ke bagian membuat halaman baru yang bernama order detail PHP. Nah, sama seperti tadi, kita buat dulu tag PHP. Setelah itu kita buat tag HTML. Nah, dalam order detail ini sama seperti tadi, kita menggunakan si connection untuk mengoneksikan dengan database. Gunakan include connection.php. Kemudian sama seperti tadi, karena kita akan mengirimkan si order ID ini untuk menampilkan order detail, maka kita menggunakan syntax yang namanya isEt. IsEtnya berisi get. Getnya apa? Getnya berisi si order ID tadi. Order ID. Nah, seperti tadi, jika kita tidak mengirimkan suatu order ID, maka akan menampilkan pesan ID tidak ditemukan. Nah, setelah itu kita memerlukan si order ID tadi untuk nantinya ditampilkan. Order ID. Order ID. Order ID sama dengan sama seperti di atas, get. Kita melakukan get order ID. Order ID. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu sama seperti langkah tadi, kita memerlukan yang namanya query dan juga result. Kita melakukan query. Nah, untuk di bagian order detail ini, karena memerlukan subtotal, total, dan lain-lain, subtotal, total, diskon, dan lain-lain, kita memerlukan beberapa bagian seperti itu. Nah, untuk si query-nya itu sama seperti select, akan tetapi ada dua table yang harus kita tampilkan, yaitu si order ID di bagian order dan juga si bagian produknya itu sendiri. Nah, kita select, kemudian kita enter aja karena ini agak panjang, itu OD atau order ID atau order.
kita memerlukan order ID. Nah, setelah itu kita memerlukan apa lagi? Jangan lupa koma. Setelah itu kita memerlukan apa lagi? Kita memerlukan P dari table product, yaitu product name. Nah, setelah itu kita memerlukan juga si unit price ini. Unit price. Nah, setelah itu kita juga butuh si berapa banyak jumlah barangnya atau quantity. Nah, setelah itu kita juga butuh yang namanya si diskon. Nah, kemudian kita kali ini akan menampilkan subtotalnya. Nah, untuk subtotal ini berarti kita memerlukan si unit price ini. Unit price dikali dengan kuantitinya dikali dengan atau kurangi si diskonnya. Sebagai apa? Sebagai yang namanya itu subtotal. Nah, sudah sampai sini kita detailkan asal dari tabelnya ini. Yaitu dari yang namanya order detail itu sebagai OD dengan products sebagai P, di mana si order detail dengan product ID sama dengan P product ID. Di mana si od.order ID itu sama dengan yang kita kirimkan tadi, yaitu yang namanya order ID. Oh, ini sudah ada petik di sini, berarti kita tinggal titik koma saja. Nah, setelah itu kita buat judul si halamannya itu, yaitu order detail. Nah, untuk di bagian body ini, oh ya, kelupaan. Setelah query, kita memerlukan yang namanya hasil atau result, di mana hasilnya itu adalah my underscore query membutuhkan parameter connect dan juga si query-nya itu sendiri. Nah, pada bagian body
sama seperti tadi, kita membuat table dan juga bagian si logiknya tadi kita jelaskan. Kita buat dulu judulnya pakai H2 kan, order details, kemudian kita buat tabel menggunakan border 1, kemudian sama seperti tadi kita buat table row yang berisi table headnya ini. Kalau sekarang kita memerlukan si daftar table yang kita inginkan tadi di atas tadi, berarti kita memerlukan order ID. Kita ke bawah dulu aja, kita ke bawah dulu aja pakai alt shift bawah, belum tahu butuhnya berapa. Nah, kemudian setelah itu product name, product name, kemudian kita butuh si harganya atau si unit price, kemudian kita butuh si kuantitinya berapa, kemudian kita memerlukan si diskonnya berapa, dan satu lagi yang bernama subtotal. Seperti itu. Kemudian kita buat sama seperti tadi, kita buat tag PHP di sini. Nah, sama seperti tadi, hanya kita memerlukan satu variabel tambahan yang bernama total. Mungkin agar cepat kita copy aja dari si table tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita memerlukan variabel yang namanya total. Total ini untuk menjumlahkan semua dari subtotal yang ada. Nah, untuk itu kita memerlukan sama seperti tadi, kita memerlukan si bagian-bagian yang terdapat pada si tabelnya, seperti order ID, product name. Nah, berarti kita memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk row-nya kita betul order ID, kemudian yang kedua itu bagian product name, kemudian setelah itu si unit price, kemudian setelah itu quantity, kemudian setelah itu diskon, karena diskonnya itu formatnya misal 10%, berarti si diskonnya ini nanti kita dikalikan dengan 100. Nah, kemudian kita tampilkan si persenan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu subtotal. Nah,
karena si unit price itu bernilai angka, berarti kita menggunakan yang namanya number format. Number format ini berisi si row-nya ini sama juga di subtotal. Kita melakukan number format. Seperti itu. Kemudian kita memerlukan yang namanya total. Nah, untuk total itu kita memerlukan satu table row. Nah, dalam table row ini kita mengisikan yang namanya si total, kemudian di bawahnya kita isi lagi dengan si tag PHP, jalankan si totalnya itu. Totalnya itu apa? Totalnya itu adalah si variabel yang tadi, karena kita total sama dengan 0, kemudian total ini kita tambahkan dengan row-nya, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan di sini. Kita variabel total itu tambah sama dengan table row atau si hasil dari datanya tadi pada bagian total. Karena total ini merupakan total dari keseluruhan subtotal. Seperti itu. Nah, kita di bagian sini kita menampilkan subtotal. Menampilkannya sama seperti number format karena merupakan angka. Number format di mana variabel yang kita tampilkan adalah si totalnya ini. Seperti itu. Oke. Untuk si semuanya sepertinya sudah semuanya. Kita coba jalankan di browser atau di localhost. Ke ini, kemudian kita ke customer.php. Terdapat error di line 7. Line 7 itu di bagian file connection.php. Kita coba lihat di connection.php pada connection PHP line 7. Oh, sepertinya di sini terdapat kesalahan. Oh, sepertinya ini salah. Oh iya, kita memerlukan satu lagi yang namanya variabel di database. Database ini berisi database kalau ya bernama pw_efa. Nah, untuk itu kita perlu koma di sini, kemudian di database-nya kita masukkan database.
database. Kemudian yang terakhir yaitu port. Itu. Oh, ini kurang titik koma di sini. Oke. Kita coba lagi di Brave. Kita restart. Select customer on customer PHP line 4. Line 4. Seringnya customer ID unknown column. Kolomnya tidak diketahui. Kita coba kita masukkan TD ini ke dalam TR. Kemudian kita ganti si customers ID ini dengan customer ID. Kemudian customers ID ini dengan customer ID. Oke, seperti ini tampilannya.